Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Sri Lestari dengan NIM 4512420014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal dari suku Samin. Suku Samin adalah salah satu suku yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di perbatasan di antara kedua provinsi. Mereka terdapat di Kabupaten Blora, Pati, dan Bojonegoro. Masyarakat suku Samin mengikuti ajaran Saminisme yang diajarkan oleh Samin Sorosentiko atau Raden Kohar. Suku Samin merupakan salah satu suku di Indonesia yang mengisolasi diri dari masyarakat luar. Mereka mulai mengisolasi diri sejak masa penjajahan Belanda karena mereka merasa dimanfaatkan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu, mereka mengisolasi diri dan melakukan perlawanan dengan tidak melakukan kekerasan. Mereka menolak membayar pajak dan menolak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Dan sekitar tahun 1970, masyarakat suku Samin baru mengetahui bahwa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, baik oleh Belanda maupun Jepang. Suku Samin memiliki 3 julukan. Yang pertama adalah Wong Samin, yang kedua adalah Wong Sikep, dan yang ketiga adalah Wong Adam. Mereka disebut sebagai Wong Samin karena mereka mengikuti ajaran Saminisme yang diajarkan oleh Samin Sorosentiko. Kemudian mereka disebut sebagai Wong Sikep karena sikap diamnya yang disertai dengan tindakan mengucilkan diri dari komunitas masyarakat biasa. Dan mereka disebut sebagai Wong Adam karena mereka mengaku sebagai pengikut agama Adam. Dari ketiga julukan tersebut, masyarakat suku Samin lebih suka menyebut diri mereka sebagai Wong Sikep daripada Wong Samin. Karena kata Samin memiliki arti yang kurang baik, seperti tidak mau membayar pajak, sering membantah dan menyangkal peraturan yang ada, sering keluar masuk penjara, sering mencuri kayu jati, dan perkawinan yang tidak dilakukan menurut tata cara agama Islam. Sementara itu, kata Sikep mencerminkan sebagai orang yang mempunyai rasa tanggung jawab. Sebagaimana agama pada umumnya, masyarakat suku Samin juga memiliki kitab yang diagungkan oleh mereka. Kitab tersebut bernama Serat Jamus Kalimasada atau Layang Jamus Kalimasada. Serat ini terdiri dari beberapa buku, di antaranya yang pertama adalah Serat Panjar Karawitan, yang kedua Serat Pikukuh Kasajaten, yang ketiga Serat Uri-Uri Pambudi, yang keempat Serat Jati Sawit, dan yang kelima Serat Lampahing Urip. Ajaran dalam buku Serat Pikukuh Kasajaten ditulis dalam bentuk puisi tembang. Dan dengan berpedoman pada kelima kitab tersebut, mereka hendak membangun sebuah negara batin yang jauh dari sikap Trinkisrei, tukar padu, bahkan kenaran. Ajaran Saminisme. Yang pertama, tidak bersekolah. Masyarakat suku Samin tidak bersekolah secara formal, tetapi mereka lebih mengedepankan pendidikan secara langsung dengan mengajarkan anak-anak mereka cara bekerja di sawah. Tetapi pada zaman sekarang, masyarakat suku Samin sudah mulai bersekolah secara formal. Bahkan ada juga yang sampai ke tingkat perguruan tinggi. Yang kedua, masyarakat suku Samin tidak mengenakan peci. Mereka mengenakan sebuah ikat kepala khas suku Samin yang berwarna hitam, mirip seperti yang digunakan oleh orang Jawa pada zaman dulu. Yang ketiga, tidak berpoligami. Yang keempat, masyarakat suku Samin tidak memakai celana panjang, melainkan celana yang dipakainya hanya sebatas lutut. Yang kelima, tidak berdagang. Dan yang keenam, menolak kapitalisme. Hal ini sangat terlihat jelas dengan mereka melakukan isolasi diri dan menolak semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda pada zaman penjajahan dahulu. Pokok-pokok ajaran suku Samin. Yang pertama
agama adalah senjata atau pegangan hidup. Agama iku gaman, Adam pangucape man gaman lanang, yang artinya agama adalah senjata atau pegangan hidup. Yang kedua, jangan mengganggu orang lain. Ojo drengki serai, tukar padu, tehpen kemarin. Ojo kutil jumput, bedok nyolong. Kalimat ini memiliki arti jangan mengganggu orang, jangan bertengkar, jangan suka iri hati, dan jangan suka mengambil milik orang lain. Yang ketiga, bersikap sabar dan tidak sombong. Sabar lan trokal, empun ngantos drengki serai, empun ngantos riyo sapodo, empun ngantos pek pinepek, kutil jumput bedok nyolong, napa malih bedok colong, napa milik barang, nemu barang teng dalan mawon kula simpangi. Arti dari kalimat ini adalah berbuatlah sabar dan jangan sombong, jangan mengganggu orang, jangan takabur, jangan mengambil milik hak orang lain, apalagi mencuri, mengambil barang, sedangkan menjumpai barang di jalan saja dijauhi. Yang keempat, memahami kehidupan. Wong urip iku kudu ngerti uripe, sebab urip siji digawe salawase. Artinya, manusia hidup harus memahami kehidupannya. Sebab hidup sama dengan rohnya, hanya satu, dan dibawa abadi selamanya. Yang kelima, sabar dan tawakal. Wong enom mati uripe titip sing urip. Bayi udo nangis nger niku sukmo ketemu raga. Dadi mulane wong niku mboten mati, nek ninggal sandangan niku nggih. Kedah sabar lan trokal sing diarah turune. Dadi wong salawase dadi wong. Kalimat ini berarti jika anak muda meninggal, rohnya dititipkan kepada roh yang hidup. Bayi menangis merupakan pertanda bertemunya roh dengan raga. Karena itu, roh orang meninggal tidaklah meninggal, melainkan hanya menanggalkan pakaiannya. Manusia hidup harus sabar dan tawakal untuk keturunannya. Jadi, roh itu tidak mati, melainkan berkumpul dengan roh yang hidup. Sekali orang itu berbuat baik, maka selamanya ia akan menjadi orang yang baik. Yang keenam, menjaga tutur kata. Pangucap saka 5 bundelane ana 7, lan pangucap saka 9 bundelane ana 7. Kalimat ini berarti orang yang berbicara dari angka 5 berhenti pada angka 7, dan dari angka 9 juga berhenti pada angka 7. Hal ini menyatakan bahwa dalam berbicara, manusia harus berhati-hati dan menjaga mulutnya. Kemudian, dalam mengelola lingkungan, masyarakat suku Samin mengikuti ajaran leluhurnya, yaitu Panca Sesanti. Sesuai dengan namanya, di dalam Panca Sesanti terdapat 5 semboyan. Yang pertama, seduluran. Masyarakat suku Samin menganggap bahwa semua yang ada di alam, baik itu makhluk hidup maupun benda mati, adalah saudara mereka yang harus dijaga, dilindungi, dan juga dilestarikan. Yang kedua, ora senang memusuhan. Masyarakat suku Samin menggambarkan hidup rukun dengan sesama saudaranya, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda lain yang ada di alam. Yang ketiga, ora seneng ngerewang sing dudu semestine. Mereka tidak membantu yang bukan semestinya. Artinya, mereka tidak memihak salah satu dan lebih memilih untuk bersikap adil. Yang keempat, ora ngrenah liyan. Artinya, mereka tidak memfitnah orang lain. Dan yang kelima, eling sing kuwasa. Mereka senantiasa ingat kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam kepercayaan masyarakat suku Samin, yang berkuasa adalah orang tua dan juga Tuhan Yang Maha Esa. Selain Panca Sesanti tersebut, dalam mengelola lingkungan, masyarakat suku Samin memanfaatkan alam dengan secukupnya dan tidak mengeksploitasi secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan sikap dan pikiran masyarakat suku Samin yang sederhana, tidak berlebihan, serta apa adanya. Bagi mereka,
Tanah diibaratkan sebagai ibu yang memberi kehidupan kepada mereka, dan semua yang ada di bumi adalah saudara mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati, menjaga, dan mengelola lingkungan dengan baik sesuai dengan kepercayaan mereka. Dalam mengelola lingkungan, masyarakat suku Samin mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah ucap, yang kedua adalah partikel, dan yang ketiga adalah laku. Ucap sebagai niat atau doa saat akan melakukan suatu kegiatan. Yang kemudian, partikel adalah pemikiran manusia untuk mencapai tujuan dari niat yang telah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga, laku, yang berarti perilaku yang harus sesuai dengan ucap dan juga partikel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.